Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi trader market yang saya hormati. Rekan trader semuanya, pada segmen analisa dunia kripto kali ini, kita akan membahas apa saja yang akan terjadi pada minggu depan. Tapi sebelumnya kita akan menganalisa dulu tentang apa yang telah terjadi. Kita tahu semuanya bahwa bagaimana Bitcoin ini bisa terbang tinggi sampai 30.000 seperti dengan prediksi yang telah saya berikan sebelumnya. Rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bagaimana prediksi yang saya berikan rekan trader untuk Bitcoin. Ya, sudah sangat jelas ini. Sabar rekan trader, saya buka dulu Bitcoinnya. Nah, seperti yang rekan trader lihat pada minggu kemarin di pembukaan analisa saya, saya memprediksikan bahwa Bitcoin ini dia punya pergerakan. Kalau dia sudah menembus 29.000 di sini, artinya dia akan bergerak sampai posisi 30.000. Walaupun kemarin dia sempat menyentuh level tertinggi di 31.000 rekan trader. Itu adalah nilai yang sangat tertinggi ya. Dia mengulang kejadian yang pernah terjadi pada bulan 6 tahun 2022. Ya, tanggal 6 bulan 6 ya. Nah, sekarang seperti yang rekan trader lihat ya, apa yang saya bilang bahwa kalau seumpamanya dia menembus 29, artinya kemungkinan besar fix 30 akan dapat. Ya, tapi kalau tidak ya dia akan bergerak di seputaran sini aja antara 27 sampai ke 29 ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun juga sampai di level 26. Tapi apa yang terjadi rekan trader? Saya bilang minggu kemarin bahwa yang harus rekan trader awasi adalah bagaimana kalender ekonomi yang terjadi. Pada minggu kemarin rekan trader bisa lihat bahwa nilai inflasi dikeluarkan, pertemuan FOMC dikeluarkan ya, banyak sekali. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa penguatan terhadap nilai dolar membuat harga pelemahan terhadap nilai dolar membuat harga Bitcoin melonjak tinggi. Kita bisa lihat di sini bagaimana persepsi dari antara dolar Amerika yang menukik jauh rekan trader ya, sampai di level paling terendah dia menuju ke 100 ya, dia menuju 100. Akhirnya inilah yang menjadi alasan ya, kalau hari Selasa ini kan, hari Rabu ini kan IHK ya, konsumen, hari Kamis dikeluarkannya FOMC, rapat FOMC, statement dari Jerome Powell ya rekan trader lah. Inilah yang menyebabkan kenapa Bitcoin melonjak tinggi, dan kalau rekan trader lihat di sini dia sempat menembus level 31.000 ya. Jadi sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa Bitcoin perlahan namun pasti sudah sangat tergantung terhadap pergerakan dari dolar Amerika. Bitcoin sudah dalam genggaman The Fed. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang banyak negara yang mulai keluar dari cengkeraman Amerika. Kalau rekan trader dengar ada yang namanya Brexit antara Brasil, Iran, Rusia, India ya. Nah, mereka berencana sama China. Mereka berencana membuat sebuah tatanan ekonomi baru yang tidak tergantung terhadap dolar Amerika. Nah, ini bisa jadi peluang yang sangat luar besar terhadap Bitcoin rekan trader. Makanya kita akan lihat beberapa langkah ke depan ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, kalau seumpamanya ini terjadi, artinya peluang besar Bitcoin itu bisa terbang tinggi. Dan ada ahli-ahli pengamat Bitcoin menyatakan bahwa Bitcoin itu bisa sampai ke level 50.000 rekan trader. Bisa, malah saya bilang tidak tertutup kemungkinan kalau memang perlahan namun pasti negara-negara tersebut sudah meninggalkan Amerika. Karena akhirnya kan jadi bebas kan. Nah, ini dia. Ini yang bisa menjadi alasan kenapa kalau seumpamanya kejadian itu terjadi, memberi peluang terhadap negara-negara lain untuk tidak menggunakan dolar Amerika, sehingga ini juga peluang yang sangat besar terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Ya, saya bisa bilang bahwa ini adalah peluang besar buat Bitcoin karena banyak akan ada pemain-pemain besar yang mengambil kesempatan buat dari hal tersebut rekan trader. Nah, tapi untuk minggu ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin minggu ini kalau saya lihat rekan trader ya, kita pindah dulu di sini. Nah, kalau saya lihat untuk minggu ini saya tidak bisa bilang bahwa Bitcoin ini akan terbang tinggi, sangat tinggi, tapi
saya bisa bilang bahwa kalau ini minggu kemarin ya. Kalau kita lihat pergerakan minggu kemarin itu dari 28 sampai dia sempat menyentuh 31. Walaupun kemarin dia tutup di sekitaran 30-an ya. Kalau untuk minggu depan saya bisa memberikan sebuah asumsi bahwa ya, pergerakan Bitcoin ini dia masih bisa bergerak rekan trader sampai ke level 32.000 ya. Kalau saya lihat di sini ya, kalau saya lihat tendensi penguatan menurut saya masih kuat rekan trader. Saya bisa bilang bahwa tendensi penguatan itu bisa saja terjadi dan Bitcoin ini dia bisa keluar sampai di level 32.000 rekan trader. Menuju 32.000. Sabar, saya ganti ini dulu rekan trader. Ya, oke. Nah, menurut saya dia masih bisa keluar sampai ke 32.000. Memang tingginya itu adalah 32.744, tapi saya bilang titik 32.000 adalah titik terendah yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Dan rekan trader ya, saya mau bilang suatu sedikit analisa ya. Ini saya menganalisanya seperti kayak gini rekan trader ya, sabar. Saya menganalisanya seperti kayak gini. Nah, dia akan mencoba naik daerah sini. Antara 31 ini sampai ke 32 ya. Nah, kalau seumpamanya dia menembus 31 lagi, karena sekarang kan dia berada di 30 ya. Kalau dia menembus 31 lagi artinya target berikutnya 32, dan kalau dia melewati 32.000 artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 32.744. Menurut saya lebih dari tinggi ini udah nggak lagi deh. Akan tetapi rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati terhadap pelemahan yang terjadi. Karena kalau kita lihat untuk ekonomi minggu depan, berita ekonomi minggu depan menurut saya tidak banyak bisa membuat penguatan, tidak, berita ekonominya tidak terlalu banyak ya, tapi peluang penguatan terhadap dolar pun juga semakin besar. Makanya saya bisa bilang di sini, kalau saya lihat di sini ya, dolar ini memang punya kemampuan untuk turun sampai 99, tapi hati-hati, dia bisa naik sampai ke 102. Artinya kalau dia naik sampai ke 102, ini akan membuat Bitcoin ini bisa turun. Dan saya berasumsi bahwa level 30 turun ke bawah, dia bisa turun rekan trader, dan dia bisa sampai di level 28.699. Nah, ini dia. Ya, menurut saya ini kan 30 ya. Jadi dia bisa turun sekitaran sini. Nah, ini dia. 28.699. Jadi pada prinsipnya dia itu akan bergerak di antara 28 sampai 32.000 dengan nilai tertingginya itu adalah 32.744. Itu adalah pergerakan Bitcoin pada minggu depan. Dan menurut saya dengan tidak adanya berita ekonomi yang besar ya, kalender ekonomi yang besar ya, menurut saya harga Bitcoin akan sedikit standar-standar aja. Kalaupun memang dia naik 32 yang paling tertinggi, kalaupun dia turun 28 yang paling tertinggi. Itu menurut analisa saya. Kalau dia memang lewat dari 32.00 artinya 32.700. 32.700-an adalah nilai yang paling tertinggi, tapi dia untuk bisa naik lagi lebih tinggi lagi menurut saya masih sangat sulit karena tendensi berita fundamental yang besar untuk minggu depan tidak terlalu ada. Dan kalau kita lihat pola pergerakan dari dolar Amerika pun juga ada kecenderungan dolar Amerika perlahan namun pasti akan mencoba melakukan rebound balik menuju bullish. Artinya dengan adanya bullish tersebut membuat Bitcoin akan semakin jatuh menuju ke level paling terendah analisa saya di sekitaran 28.000. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa demikianlah analisa dunia kripto kita pada saat ini. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader, jangan lupa tradinglah di cryptocurrency, mata uang kripto di Amarket, karena Amarket juga ada menyediakan mata uang kripto yang bisa ditradingkan. Dan jangan lupa registrasilah bersama kami, tradinglah bersama kami, dan kalau ada waktu dan kesempatan, like channel kami, subscribe channel kami supaya channel ini semakin berkembang dan saya semakin bergairah memberikan analisa-analisa buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.